kami jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita kembali boleh berkumpul bersama untuk meninggikan dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita bersyukur juga pada pagi hari ini kita akan meneguhkan CD baru Jemaat Gemi Korintus. Kita bersyukur kepada Tuhan, seminggu yang telah berlalu Tuhan telah memimpin kita, menolong kita, memampukan kita, sampai saat ini kita tetap terpelihara, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu jemaat saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah kita. Kita katakan bersama, Allah hadir bagi kita. Kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Curahkan kurnia, Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini di hadapan Tuhan. Kebaktian ini ditabiskan berdasarkan nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian pada pagi ini. Amin. Amin. Jemaat, dengarkanlah nats pembimbing kita pada pagi ini yang berkata demikian di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang juga akan dituainya.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia ini menyampaikan pengakuan iman rasuli sebagai iman kepercayaan kita. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan hari ini bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita tetap ada dalam hadirat Allah. Kita akan meninggikan Dia, Allah yang sungguh patut kita tinggikan dan muliakan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Mari dengan doa kita di hadapan Allah, kita menaikkan syukur kita naikkan pujian kita katakan bersama, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Makasih Yesus, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan
Selamanya, selamanya. Mari agungkan Dia, tinggikan Dia, Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas hidup kita. Makasih Tuhan Yesus, untuk karya-Mu yang agung, untuk karya-Mu yang ajaib di tengah-tengah hidup kami. Hari ini kami ada bersama Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami memuliakan akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan, penyembahan kami di hadapan-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami sungguh bersyukur karena kasih kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga pada saat ini. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah melalui firman-Mu ini ya Bapa, sehingga kami boleh lagi mengerti dan memahami akan isi firman-Mu, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Bapa. Kami sungguh sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sampai hari ini, sampai saat ini. Dan mari kita mau membuka Alkitab kita. Kita mau membuka dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya ke-14 sampai 30. Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayat 14 sampai 30. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta.
Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata Tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Sedemikian jauh pembacaan teks firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, dari teks ini saya memberikan satu tema, yaitu tentang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau kita mau melihat dalam kehidupan kita hari lepas hari, pasti kita memiliki tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, dari teks ini kita ada tiga ciri orang yang bertanggung jawab. Kalau kita mau melihat di hamba yang pertama, hamba yang kedua, dan hamba yang ketiga, kita bisa menilai mana hamba yang bertanggung jawab dengan apa yang telah tuannya berikan, dengan apa yang telah tuannya percayakan. Kalau kita mau melihat di sini, 3 ciri orang yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu, kalau di ayat 14 dikatakan demikian, "Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka." Memanggil, berarti kalau orang memanggil, kalau seseorang memanggil, pasti ada yang mendengarkan. Dan pada ayat yang ke-15 dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Berarti di sini ketika tuannya memanggil, hamba-hambanya itu datang. Kenapa hamba-hambanya itu bisa datang? Karena mereka mendengarkan panggilan tuannya. Di sini kita bisa melihat ciri pertama orang yang bertanggung jawab,
yaitu mendengarkan. Ketika tuannya memanggil, tuannya ingin pergi jauh. Dan tuannya memanggil hamba-hambanya. Hamba-hambanya datang karena mereka mendengarkan. Bapak ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti dalam hidup ini udah sering yang namanya mendengarkan firman Tuhan. Bukan 1-2 kali dalam hidup kita. Mungkin udah beratus kali, beribu kali, berjuta kali kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita sendiri juga sudah merenungkan firman Tuhan itu tiap pagi, saat teduh, tiap malam sebelum kita tidur. Kita sudah merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan kita? Apa yang Tuhan kita kehendaki dalam hidup kita? Nah, ciri orang yang bertanggung jawab yang pertama yaitu mendengarkan. Tidak sampai mendengarkan saja. Orang yang bertanggung jawab itu tidak sampai mendengarkan saja. Tetapi ciri yang kedua, orang yang bertanggung jawab selain mendengarkan, mereka menerima. Ketika kita mau mengemban tanggung jawab yang telah diberikan Tuhan kita kepada kita, orang tua kita kepada kita atau siapa kepada kita, kita mau mengemban, pasti kita akan menerimanya. Karena di sini ayat yang ke-14-15 juga sangat jelas dikatakan secara khusus ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, tuannya memberikan dan hamba-hambanya itu apa? Menerima. Selain kita mendengarkan, kita juga menerima. Perintah-perintah tuannya diterima oleh hamba-hambanya. Kalau kita mau melihat hamba pertama, hamba kedua, hamba ketiga, mereka semua menerima, mendengarkan, menerima. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, pasti kita mendengarkan suara Tuhan dan kita menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, ciri orang bertanggung jawab dalam hal ketiga, tidak hanya mendengarkan saja, tidak hanya menerima saja, tetapi yang ketiga yaitu melakukan. Bapak ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat pada ayat yang ke-16 dikatakan, segera pergilah hamba. Nah, di ciri yang ketiga ini ada 2 macam orang. Kalau kita melihat di teks firman Tuhan ini ada 2 macam orang. Yang satu dia melakukannya, yang kedua dia tidak melakukannya. Tidak melakukan apa yang tuannya berikan, apa yang tuannya perintahkan, apa yang tuannya harapkan, dia tidak melakukan. Tetapi yang satu, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang tuannya inginkan, dia segera melakukannya, dia tidak menunda waktu. Karena Alkitab berkata, segera pergilah. Jadi dia tidak menunda waktu, dia tidak berleha-leha dulu. Tuanku kan pergi jauh, pasti lama itu waktunya. Tidak, dia tidak berleha-leha. Tetapi segera dia pergi. Langsung dia pergi. Tidak membuang-buang waktu, tidak berleha-leha. Bapak ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita belajar dari ciri orang yang bertanggung jawab. Selain mendengarkan, menerima dan melakukan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, dan kita menerima apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita lakukan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hati kita. Mari kita jalankan. Bapak ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, akibat dari mereka yang menjalankan, kehendak tuannya, keinginan tuannya. Kalau kita mau melihat di ayatnya yang ke 21, 23, ini akibat dari mereka yang melakukannya ya. Di ayat 21 dan 23 di sini kita bisa melihat ada 3 upah yang mereka terima karena kesetiaan mereka, karena ketaatan mereka. Karena mereka mau mendengarkan tuannya, ada 3, yaitu yang pertama mereka mendapat pujian. Kalau kita bisa melihat di ayatnya 21 dan 23.
mereka mendapat pujian. Hamba pertama dan hamba kedua mereka dipuji. Sangat baik perbuatanmu. Engkau baik dan setia. Di situ dikatakan. 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan menerima laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta telah Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hai hambaku yang baik dan setia. Upah dari kesetiaan, dari ketulusan yang dilakukan oleh hambanya, yaitu yang pertama dia mendapat pujian dari tuannya. Hai hambaku yang baik dan setia. Yang kedua, upah dari kesetiaan dan ketulusan hambanya, hamba yang setia, yaitu dia dipercayakan hal yang lebih besar lagi. Selain 5 talenta, dia ditambahkan 5 talenta lagi. Jadi 10 talenta. Yang 2 ditambahkan 2 lagi. Jadi 4 talenta. Dipertambah-tambah-tambahkan kepercayaan oleh tuannya. Karena dia baik dan setia. Dan yang terakhir, upah yang diterima oleh hamba yang setia, yaitu ikut dalam kebahagiaan tuannya. Ikut dalam kebahagiaan tuannya. Kalau kita mau melihat khotbah minggu lalu tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Kalau kita mau melihat 5 gadis bijak, mereka menikmati apa yang telah tuannya berikan. Tuannya melakukan perjamuan kawin dan mereka menikmati perjamuan itu. Kalau di sini di ayat ini dikatakan ikut dalam kebahagiaan tuannya. Nah, itu upah dari hamba yang setia. Upah dari hamba yang taat. Upah dari hamba yang mau melakukan setiap perintah tuannya, setiap kehendak tuannya, kemauan tuannya dengan setia dan tulus. Nah, ini contoh hamba yang tidak setia. Ada 2 saya melihat. Dalam ayat 28 dan 30, upah dari hamba yang tidak setia. Ingat ya, upah dari hamba yang tidak setia. Yang pertama, talenta yang diberikan tuannya kepada dia diambil oleh tuannya. Ayat yang ke-28. Dan ayat yang ke-30 dikatakan di sini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ada hukuman kepada hamba yang tidak setia. Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, ada 2 contoh orang di sini. Yang satu, orang yang bertanggung jawab, dan yang kedua, orang yang tidak bertanggung jawab. Hari ini anak-anak yang telah mengikuti kata kesasi sekian lama, hari ini mereka menyatakan iman mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Pertanyaan saya, sudah siapkah kalian untuk mempertanggungjawabkan iman kalian kepada Tuhan? Mulai hari ini kalian disidi. Mulai hari ini kalian mempertanggungjawabkan iman kalian sendiri kepada Tuhan. Sudah tidak ada dorongan dari mama papa lagi. Kalian harus mempertanggungjawabkan karena kalian sudah dewasa. Kalian sudah sidi. Kalian sudah menyatakan iman kalian di hadapan Tuhan dan jemaat secara pribadi. Sudah siapkah kalian untuk mempertanggungjawabkan iman kalian itu? Apa yang ada pada kalian, ingat itu berasal dari Tuhan. Maka berikanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalian, apa yang talenta yang telah Tuhan berikan kepada kalian, mari layanilah Tuhan dengan talenta yang ada. Jangan kalian pendam. Jangan kalian genggam talenta itu. Jangan kalian kuburkan talenta itu. Ingat, firman Tuhan berkata, ketika kita menguburkan talenta yang telah Tuhan berikan, 2 hal yang kita terima. Yaitu apa? Talenta yang Tuhan berikan diambil daripada kita. Dan yang kedua, kita akan dicampakkan dalam kegelapan, di mana di sana ada ratap dan kertak gigi. Ada hukuman terhadap hamba-hamba yang tidak setia. Ada hukuman terhadap hamba-hamba yang tidak mau
menyenangkan hati tuannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, sini kita mau belajar lagi dari teks firman Tuhan ini. Dari ketiga hal ini, yaitu mendengarkan, menerima, dan melakukan. Ingat, melakukan. Tidak cukup hanya mendengarkan, tidak cukup hanya menerima, tetapi harus melakukan supaya genap 100%. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Tuhan telah mengaruniakan apa yang kita miliki hari ini. Tuhan telah memberikan apa yang kita punya hari ini. Marilah dengan apa yang kita punya, kita mau memuliakan nama Tuhan. Dengan apa yang kita miliki, kita mau melayani Tuhan. Tidak perlu kamu hanya suara cantik, kamu bernyanyi. Tuhan tidak tuntut itu, tetapi Tuhan tuntut apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki yang telah Tuhan berikan. Mari dengan hal itulah kita mau melayani Tuhan. Jangan pernah kita kubur talenta itu dalam-dalam. Nanti ingat, diambil Tuhan dan Tuhan menghukum. Hari ini, semakin mendekati hari Tuhan. Kita tidak tahu hari Tuhan kapan datangnya. Kita tidak tahu hari Tuhan itu kapan. Tetapi mulailah hari ini. Tidak ada kata terlambat. Mulailah dari hari ini. Untuk kita mau melayani Tuhan. Mulailah dari hari ini. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Mungkin masa lalu kemarin-kemarin kita belum memuliakan nama Tuhan. Kita belum sadar. Lakukanlah hari ini. Mulai hari ini. Sampai seterusnya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita harus tetap setia dalam melakukan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Terus kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita gunakan talenta yang telah Tuhan berikan. Kita gunakan apa yang ada pada kita. Karena ingat, apa yang ada pada kita itu semua berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari diri kita sendiri. Tuhan memakai kita untuk memuliakan namanya. Untuk menyebarluaskan Injil kerajaan surga kepada orang yang ada di sekitar kita. Mari kita gunakan talenta itu. Jangan kita pendam. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan berkata, mari ikutlah aku bersama dalam kebahagiaanku. Yaitu di surga yang kekal. Alangkah indahnya ketika Tuhan berkata seperti itu. Jadi jangan pernah kita pelit untuk kita melakukan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap apa yang ada pada kita. Mari kita mau melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati kita semua dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingat adik-adik yang hari ini di CD, kalian sudah dewasa, kalian sudah menyatakan iman kalian kepada Tuhan. Maka mulai hari ini lakukanlah pelayanan di hadapan Tuhan dengan apa yang ada pada kalian. Jangan kalian pendam ya. Jangan kalian pendam. Jangan kalian buang. Tetapi lakukanlah apa yang telah Tuhan berikan kepada kalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin. Hamba cukup sampai di sini memberitakan firman-Mu. Tapi hamba yakin dan percaya firman-Mu pasti akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap hati jemaat yang boleh mendengarkannya. Dan dapat mereka lakukan dalam aplikasi kehidupan mereka hari lepas hari mereka ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali diperdengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Vikarius Pingkan Mangundap. Saya percaya firman Tuhan itu mendapat tempat dalam hati kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam peneguhan CD baru. Sebelumnya mari kita bersama-sama naikkan pujian kita. Kita katakan bersama, Yesus menginginkan daku.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku, Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, agar bersih dan bersinar menurut Tuhanku. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Saat ini kami akan meneguhkan saudara-saudara sebagai anggota Sidi Jemaat. Oleh karena itu, dengarkanlah penjelasan singkat ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah takhta Allah karena kemuliaannya. Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 2. Tubuh Kristus akan turut mengambil bagian penuh dengan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja, serta pemberitaan Injil sebagaimana firman-Nya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan yang
karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Sekarang kita masuk di dalam janji saudara-saudara sekalian di hadapan jemaat dan juga di hadapan hadirat Tuhan. Setelah saudara mengikuti katekisasi untuk konfirmasi dan telah mengenal kebenaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dengan sukacita majelis jemaat dan jemaat GMI Korintus menyambut saudara-saudara sekalian sebagai anggota jemaat. Sekarang di hadapan Allah dan jemaat, saya selaku hamba Allah akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara dan diharapkan saudara menjawab dengan penuh tanggung jawab. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, serta kepada Roh Kudus yang adalah penghibur dan pemimpin saudara dalam seluruh kebenaran? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara dalam menerima konfirmasi ini benar-benar datang dari hati yang tulus dan ikhlas, hati saudara sendiri, dan bersedia menyambut panggilan saudara sebagai anggota gereja Kristen yang am dan ada di dalam Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Korintus? Pertanyaan ketiga, apakah saudara meyakini telah dijamah oleh Roh Kudus sehingga mengalami perubahan hidup, yakni kelahiran baru, meninggalkan hidup yang lama dan menurut keinginan daging, hidup yang lama menurut keinginan daging, dan berpaling kepada hidup yang baru, serta menolak segala bentuk kuasa kegelapan? Yang keempat, apakah saudara berjanji untuk setia mengikuti ibadah jemaat, pelayanan sakramen, bertekun dalam doa dan membaca Alkitab, memberitakan Injil, dan ikut serta dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus? Yang kelima, apakah saudara bersedia melakukan 5 tiang rohani GMI, yaitu tiang kasih, tiang iman, tiang persekutuan, tiang kesucian, dan tiang pengorbanan dalam hidup saudara untuk selama-lamanya? Saudara Caroline Gracia Manurung, apakah jawab saudara? Amin dengan segenap hatiku. Amin. Yang berikutnya saudara Erwin Frederick Sibuea, apakah jawab saudara? Ya, amin dengan segenap hatiku. Saudari Nadine Abigail Rawis, apakah jawab saudara? Saudara Petrus Fendi Cahya Prabowo, apakah jawab saudara? Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang di hadapan jemaat, saudara berempat ini harus dapat mengaku iman saudara di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Dengan pengakuan iman rasuli. Saya hitung sampai 3 dan saudara akan menyebutkan. 1, 2, 3. Bapa yang Maha Kuasa,
langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Adam Maria, yang kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan hak, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Sekarang saya mempersilakan majelis jemaat akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan sebagai bekal di dalam kehidupan saudara-saudara yang sidi. Silakan. Saudari Carol Gracia Manurung, firman Tuhan untuk adik hari ini yaitu Yohanes 12 ayat 26 yang berbunyi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Saudara Irpin Frederick Siboya, saya bacakan ayat firman Tuhan untuk pengutusan supaya Irpin mengingatnya. Diambil dari Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Demikian berbunyi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudari Nadine Abigail Rawis, firman Tuhan untuk Nadine, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Untuk Saudara Petrus Fendi Cahyo Prabowo, firman Tuhan untuk konfirmasi CD saudara pada hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanmu, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat dimohon berdiri dan anak-anak sidi silakan berlutut di hadapan majelis jemaat.
kita akan mendoakan dan meneguhkan mereka. Doakan mereka terus supaya mereka berhasil dalam hidup ini bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya Tuhan memberkati keempat saudara kami ini dan jadikan mereka keberkatan besar. Dan doa kami, hidup mereka transparan di hadapan Kristus dalam pergaulan, dalam cita-cita Tuhan menyertai. Oleh karena itu kami doakan, jadikan mereka soko guru di gerejamu. Supaya gereja ini terbangun dengan tenaga muda yang benar-benar datang dari Tuhan. Dan kami taruh mereka ke dalam tangan-Mu. Oleh karena itu kami meneguhkan mereka di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya menyertai untuk selama-lamanya. Amin. Yang sudah di sini berhadapan ke jemaat. Jemaat sekalian, inilah anggota sidi baru kita yang Tuhan berkati pada hari ini. Mari kita sambut mereka. Kiranya upaya hidup mereka dikenan oleh Tuhan dan berkat Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Untuk hal ini, saya mengucapkan terima kasih baik jemaat yang sudah mendoakan, orang tua yang juga hadir, bahkan sampai dari Jogja yang datang untuk menyaksikan anak kekasih mereka untuk hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk anggota sidi baru, silakan memberikan persembahan sulung dan misi dengan kantong yang diedarkan. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, persembahannya dapat ditransfer ke rekening gereja yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu sekalian di dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tuhan, sebelum memberikan persembahan, mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini ya Bapa di sorga, untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dan luar biasa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Allah yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan, aplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini juga kami akan memberikan ucapan syukur kami. Kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Biarlah kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, ini syukur kami kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita menyanyi bersama, kita katakan bersama, sungguh ku bangga Bapa.
Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Kau ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dan kami kenal, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kami umat-Mu datang kepadamu di dalam ibadah hari ini. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami oleh karena kasih dan setia Tuhan kepada kami masing-masing. Sepanjang minggu ini kami boleh merasakan berkat daripada Tuhan. Bahkan kemurahan anugerah yang kami boleh rasakan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh melakukan ibadah melalui media online ini dengan baik, dan Tuhan sudah memimpin kami. Khususnya kami sudah melaksanakan pelayanan peneguhan CD. Tuhan, biarlah para anggota CD baru ini yang sudah mengikrarkan akan janji iman mereka di hadapan-Mu, sungguh lagi Engkau menguatkan, memberkati dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang mengasihi dan penyayang. Kembali kami datang lagi menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Khususnya pada masa-masa ini kami masih menghadapi lagi pandemi COVID-19 yang kami gumulkan. Kami mohon penyertaan dan perlindungan daripada-Mu Bapa, agar Tuhan terus menyertai kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam usaha kami. Secara khusus untuk anak-anak kami dalam mengikuti pendidikan secara online. Mampukanlah mereka dengan penuh semangat agar mereka menerima pengetahuan daripada Tuhan, dan mereka dapat lagi sungguh dipakai Tuhan menjadi anak Tuhan yang diberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, baik itu di mana saja mereka berada. Dengan penyakit dalam pemulihan, Tuhan datang sebagai tabib yang ajaib, dapat lagi memulihkan dan menyembuhkan.
Kami berdoa untuk para tim dokter dan para medis yang sudah melaksanakan berupaya. Berikan kekuatan kepada mereka secara khusus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa dalam syafaat kami ini. Kami menyerahkan untuk semua kegiatan pelayanan kami. Pelayanan dalam kategori dalam jemaat kami. Ataupun dalam pelayanan GMI seluruh Indonesia. Di mana saja mereka berada. Berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan karunia dan kemampuan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana saja mereka berada. Dalam melaksanakan tugas panggilan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan berkati semua jemaat-jemaat-Mu yang mereka lagi dikatakan. Biarlah firman Tuhan khusus untuk hari ini menumbuhkan iman, menguatkan iman kami. Supaya kami menjadi berkat dalam mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk pelaksanaan sidang sinode pada tahun depan. Agar Tuhan memberkati dan Tuhan juga menyertai semua panitia. Kebutuhan dana dan apapun yang mereka lakukan. Untuk kegiatan pada bulan depan ini, baik itu untuk webinar dan acara-acara dalam hat untuk perayaan Natal, Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami teringat Bapa di surga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di garis depan. Para hamba-hamba Tuhan sebagai misionari. Mereka yang melayani di garis depan untuk mencapai suku-suku yang terabaikan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami berdoa dalam tempat ini. Agar Tuhan memberkati, menguatkan mereka. Tuhan menyediakan semua kebutuhan dan keperluan mereka. Terima kasih Tuhan. Semua pelayanan kami dalam pelayanan yang ada di sini, dia juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, pada akhirnya kami menyerahkan untuk pemerintah dan kami berdoa bangsa negara kami ini. Tuhan urapi dan berkati para pemimpin yang sudah Engkau siapkan. Pemimpin bangsa kami yang sudah Engkau persiapkan dalam memimpin bangsa kami. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan yang duduk bangku pemerintahan. Jadikanlah mereka berkat. Kami menyerahkan untuk keamanan dan situasi politik, bahkan ekonomi yang kami rasakan di bangsa kami ini. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa ada damai, sejahtera dan sukacita, dan Tuhan terus menolong bangsa kami ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, marifat daripada-Mu Bapa, agar bangsa kami ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami Tuhan. Syafaat yang masih banyak kekurangan, tapi kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Engkau sebagai sumber pengharapan kami yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Bapa. Akhirnya kami mengakhiri doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kita katakan bersama, kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku.
di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkah Di tempat tinggi, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkah di tempat tinggi, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa kita. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan melimpahi kasih dengan berkat yang khusus bagi anak-anak yang hari ini diangkat sidi jemaat sebagai berkat khusus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu dalam upaya untuk pertumbuhan rohani bagi kerohanian mereka. Dan juga kami menaikkan syukur atas pekerjaan Tuhan, atas anak Gracia Wardani Gitania Putri yang berulang tahun pada tanggal 10 November. Bapa memberkati dengan limpah kasih, biar dia bertumbuh dalam takut akan Kristus dan hidup semakin beriman akan Dikau dalam kehidupannya hari-hari. Dan masa depannya dijamin oleh Yesus Kristus Tuhan. Kami juga menaikkan syukur atas anak kami, Margareta Novalin Borusi Jabat, yang berulang tahun juga pada tanggal 10 November. Bapa juga memberkati dengan limpah kasih dan menyertai dalam seluruh hidupnya, khususnya di dalam pendidikan dan masa depannya. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menaikkan syukur untuk saudara kami Abraham Kopas Siagian yang berulang tahun pada 11 November. Kami doakan supaya Tuhan di masa muda, berkat Tuhan tetap menyertai dan memberikan inspirasi dalam kehidupan ini, supaya boleh menjadi sosok guru dalam gerejamu, Jemaat GMI Korintus. Tuhan berkati cita-citanya dengan berkat yang khusus. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun saudara Maria Christina Kaban pada tanggal 13 November. Kami doakan supaya di masa muda sangat mengenangkan Tuhan. Bahkan Tuhan membuka jalan bagi masa depan bersama dengan Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam hidup ke depan. Tuhan membuka jalan bagi Maria. Pada saat ini kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun Andrew Gomos Siagian yang berulang tahun pada tanggal 15 November. Kami doakan di masa muda Tuhan berkarya dalam hidupnya sehingga dia tidak salah ambil keputusan, tapi melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan agar hidupnya sukses sebagai orang percaya kepadamu. Kami juga menaikkan syukur atas anak kami Galvin Basana Sibuya yang berulang tahun pada tanggal 15 November. Tuhan memberkati anak ini, biar dia bertumbuh dalam kasih karunia Allah dan cita-citanya boleh tercapai
bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam hidup, dalam studi, dalam karya hidupnya hari-hari. Tuhan memberkati dengan limpah kasih. Kiranya di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudara-saudara kami ini diberkati berlimpah kasih dengan berkat Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan berjalanlah dalam kasih karunia-Nya. Berkat ini menyertai kita sekalian. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat, ambillah waktu itu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dengan limpah kasih-Nya. Amin.